decision siapa, oke yang jalan aja siapa teh. Misal hari itu ada Bilar ya kita jalan. Waktu itu kayak sampai malam jam 2 itu ada Bilar, ya udah Bilar datang. Kayak kemana ada Dede, udah Dede aja. Gitu. Tapi untuk step selanjutnya apa sih persiapan yang untuk akad dan resepsi dari pihak Kirana itu sendiri? Sedang berusaha meningkatkan omset penjualan raw material ke food industry, khususnya untuk baked goods product? Sudah berusaha berkali-kali submit sampel ke customer, tapi belum juga ada feedback. Bukan berarti raw material yang Anda jual itu lebih buruk daripada kompetitor Anda. Tapi bisa jadi customer belum yakin dengan kualitas raw material yang Anda jual. Goldbake hadir memberikan solusi dalam pembuatan prototipe aneka baked goods produk seperti biskuit, cookies, cracker, beserta cream fillingnya. Goldbake juga menerima jasa sebagai technical support apabila dibutuhkan pada saat customer visit. Dengan memberikan prototipe dan konsep produk yang menarik ke calon customer akan meningkatkan peluang ketertarikan mereka untuk mencoba raw materials yang Anda jual. Dengan background di food technology dan pengalaman lebih dari 15 tahun di dunia baked goods, kami telah banyak menghasilkan produk yang laris di pasaran. Goldbake akan membantu Anda membuat dan mengembangkan prototipe dan ide-ide menarik untuk raw material yang dapat Anda tawarkan kepada customer Anda. Bagaimana? Sudahkah Anda siap menghadapi kompetitor Anda? Ayo buat prototipe aplikasi raw materials Anda sekarang juga! Goldbake, baked goods made by the expert. Hubungi segera. Tanggal 4 Juli pengajian dan upacara adat di siaran di Antv. Itu Teh Kirana juga bukan yang handle? Jawabannya nanti di tanggal 4 Juli. Silakan nonton di Antv. Jadi boleh dibocorin kasih clue-nya? Silakan nanti nonton tanggal 4 Juli ya. Tuh kan, kalau gue komen sama Indosiar, gue mesti komen sama Antv. Oke, siap. Tapi untuk step selanjutnya apa sih persiapan yang untuk akad dan resepsi dari pihak Kirana itu sendiri? Yang penting itu benar-benar persiapan moral buat Bilar sama Dede. Itu sih yang paling berat buat kita. Bukan berat akhirnya kita terbebani, tapi kayak setiap hari terus kita semangatin, setiap hari mesti kita kontrol sehatnya atau apanya. Karena kan kegiatannya Bilar terutama itu luar biasa. Tiba-tiba lagi chat hari ini di Jakarta, tiba-tiba Bilar ini. Tete aku lagi di Semarang. Gimana? Kok di Semarang? Ngapain di situ? Terus tiba-tiba ya udah Bilar nanti aja nih. Tadi malam ya udah Bilar nanti aja deh kalau kamu udah balik nanti baru gini. Oke, Teh ini aku ada di Persari udah di Jakarta lagi. Tadi pagi di Semarang. Udah Teh udah balik. Pakai apa? Jadi kayak lebih ke kekhawatiran gitu kan. Iya. Takut capek, takut ya lagi beginilah ya gitu. Semoga sehat. Itu sih sebetulnya sekarang tuh kita benar-benar menjaga untuk keduanya juga keluarga harus sehat, moralnya, mentalnya tetap semangat gitu karena acaranya masih panjang. Iya sih. Yang katanya masih panjang sampai ke kota lain ya. Emang roadshow apa gimana? Bakal roadshow nih nikah. Tapi akad nikah sama resepsi rencana Lesnar di mana nih? Bandung lagi? Enggak udah acara di Bandung satu aja. Di Jakarta berarti? Bisa jadi. Tadi apa di luar kota? Wah ini netizen langsung pada kepo nih kayaknya. Luar pulau. Belum tahu, masih rahasia lah ya. Masih rahasia. Enggak rahasia sih, kita akan spoil secepatnya. Tapi saat ini kan kita juga nggak mau gegabah gitu. Kalau denger Bilar pada saat preskon juga bilang kan, nggak semua kita bisa share sama teman-teman gitu. Khawatir memang ada pihak-pihak yang tidak berkenan dan kurang nyaman karena ini menyangkut keluarga ya. Kalau untuk kerjaan mereka sendiri nggak apa-apa kok di-share, dipromoin nggak apa-apa kan mereka juga nggak ada yang pernah pedit loh kalau promo-promo acara kerjaan mereka. Iya kan sama sekali mereka nggak pedit gitu. Mau itu apa-apa nggak pedit. Tapi kalau soal ini kan menyangkut dua keluarga besar. Iya. Keluarga besar yang benar-benar punya pandangan masing-masing harus kita hargai, terutama orang tua. Iya. Wow, tapi tamu undangannya kira-kira untuk nanti resepsi kira-kira berapa orang Teh? Sekian dan terima kasih. Oke, ini bener-bener kontak rahasianya ini kayaknya terjaga banget ya. Tadi udah ngulik-ngulik nggak dapat juga nih ya. Makanya waktu itu pakai ajudan kan tadi tuh. Bener. Takut dihadang di jalan.
Tadi datang kesini pakai ajudan juga loh dia. Ini Teh Kirana ini emang. Aduh. Luar biasa. Teh, tapi gini, kendalanya apa sih Teh kalau ngadepin pernikahan seorang public figure sama yang bukan public figure sama nge-handle WO ini? Wedding planner ya? Apa-apa. Jadwal, oke. Udah titik itu jadwal. Jadi begitu semua bisa, kayak hari kemarin itu, benar-benar hari kemarin itu kayak semua kosong. Itu dari pagi sampai malam peak banget kita. Bener-bener di mana-mana, termasuk Dede kemarin kosong. Cuma Bilar aja sih yang enggak karena memang Bilar ada tapping apa gitu. Cuman buat aku tuh salah satu di antara mereka bisa jalan langsung, nggak nunggu dua-duanya. Oke. Iya, karena kan mereka udah ada deal, decision siapa, yang jalan aja siapa Teh. Misalnya hari itu ada Bilar ya kita jalan. Waktu itu kayak sampai malam jam 2 itu ada Bilar, ya udah Bilar datang. Kayak kemana ada Dede, udah Dede aja gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai dua-duanya barengan kan suka ketemu ya. Iya gitu. Kalaupun mereka tuh punya jadwal libur satu hari, ya kan buat waktu mereka juga. Terus udah kita gangguin kasihan ya. Iya. Mereka tuh kayak udah nggak pernah ketemu gitu ya, padahal satu kota juga gitu. Jadi pada saat ada libur, terus kita langsung kayak jangan diganggu juga deh, sebisa mungkin jangan diganggu. Kecuali kalau misalnya ada jadwal pre-wedding, ya kan harus dua-duanya ya. Kalau itu sih nggak bisa enggak gitu. Kalau itu ya, tapi kalau misalnya jadwal meeting-meeting intern sama kita, sebisa mungkin tidak mengganggu jadwal libur yang keduanya libur. Itu udah prinsip saya gitu. Karena mereka juga pasti butuh itu gitu, butuh waktu berdua. Acara pernikahan selebriti yang menurut Teh Kirana paling hektik ngerjainnya pernikahan selebriti siapa? Hektiknya apa nih? Yang paling nggak terlupakan lah. Semuanya tuh nggak terlupakan gitu, karena semuanya baik-baik gitu. Kadang kan kalau orang mikir kan, sampai suka ada nanya, Teh gimana sih Teh ketemu ini, sombong nggak Teh gini gitu. Itu kayaknya orang ngomong gitu mungkin karena ngelihat dari luar aja gitu ya. Begitu ketemu keluarganya, Masya Allah semuanya sama aja sih dengan kita ya, malah lebih welcome. Malah kadang orang bilang memang orang yang udah di atas tuh malah jauh lebih welcome. Iya nggak sih? Setuju sih. Bener banget loh, malah jadi kayak yang kadang-kadang over ekspektasi kita. Nanti kita, aduh gimana, Dede Gani nanti ketemu ibunya ternyata baik banget. Kadang aku ke rumah Dede nggak ada dedenya. Rumah Dede yang ada orang tuanya doang. Orang langsung kayak, ayo ngeliwat Teh gitu ya. Udah, Dede lo di mana Dede? Cepet aja dihabisin Teh, jangan dihabisin lagi di jalan. Nggak nyampe udah habis deh. Gue pulang. Udah gitu. Kenapa lebih sering seperti itu? Karena kan kalau ngurusin nikahan kan nggak cuma butuh sama calon pengantin, emang ke keluarga kan kita butuhnya juga. Jadi dia Mama ada di mana, AA ada di mana, Beni maksudnya kan wakil dari keluarga dia gitu yang tahu siapa. Jadi kalau misalnya Dede lagi sibuk ya pasti aku hubungin Beni gitu. Beni di mana? Di rumah, ya udah kita kesana gitu. Dede nggak ada, ya udah nggak apa-apa, nggak nanya gitu ya. Sama aja ya, aktivitas aja Dede mah gitu ya. Oke, luar biasa loh. Teh kemarin acara kan megah banget tuh. Tetap ya megah, fenomenal. Nominalnya tuh. Nominal. Enggak ada. Makin banyak nggak orderan yang masuk ke KWP? Masya Allah. Soalnya kan sempat sebut juga tuh KWP nih yang ngadain acaranya. Bisa jadi dua, bisa jadi tambah banjir atau orang jadi takut. Oke. Kan kayak kalau kalian baca komen-komen, wah naik nih harganya naik. Oh iya benar juga. Enggak lah gitu, karena kan kita nggak ada price list. Misalkan mau nikahin kamu, Rizky, terus nanti nikahin siapa, terus start from nggak ada. Tergantung kualitas acara kan, sekali lagi tergantung kualitas. Meskipun cuma ngundang 50 orang tapi acaranya di Bali gitu, di Lombok ya tetap aja kan beda sama acara di sini gitu sih. Kalau dibilang makin banyak sih alhamdulillah iya. Makanya kita admin pun sampai kita ganti dulu orangnya. Diganti maksudnya kenapa diganti? Ini kewalahan. Harus bagian balesin atau orang tetap harus maintain fit gitu kan. Jadi udah bagi gitu ya udah gitu. Oke. Wow. Luar biasa. Tapi kan memang kan kita kan di bulan-bulan kemarin ini, bulan depan dan next bulan depan lagi tuh kan nggak cuma ngurusin nikahannya Leslar aja ya gitu. Kayak di tengah-tengahnya adalah masih ada klien-klien kami yang nggak kalah pentingnya juga udah kami urusin dari persiapan sebelumnya juga. Kita jadi bener-bener bagi-bagi konsentrasi. Kayak minggu ini oke ya, tadi di awal minggu udah Leslar dulu titik gitu ya, meskipun kayak beberapa stasiun TV yang berkenaan tuh masih ayo Teh kita ketemu apa sebentar ya, kayak weekend ini aku untuk klien aku yang ini karena weekend ini juga kita ada event besar gitu. Udah nanti minggu depan karena ada juga event gitu di luar kota juga, jadi boleh urusin Jakarta Senin sampai Kamis gitu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu kita udah fokus ke event. Ya untungnya event-event yang berdurasi berada di antara kegiatan-kegiatan Leslar ini
sudah kita beresin dari jauh hari. Ya alhamdulillahnya gitu. Memang pengennya prepare dari jauh hari kan. Jadi mendekati tuh tinggal kita maintain aja gitu. Tapi selain artis, nge-handle-nya siapa aja sih Teh? Bisa kiranya? Banyak lah. Pejabat-pejabat ya kayaknya. Kayak gosip-gosip. Apa tuh? Gosipnya kayak pejabat-pejabat juga di-handle juga ya? Enggak lah, sama aja lah, ada. Lebih sulit nge-handle pejabat orang-orang pejabat-pejabat atau artis Teh? Nggak ada yang sulit. Nggak ada. Iya. Wow. Kalau kita kerjanya dengan hati kan nggak ada yang sulit ya. Setuju sih. Ya. Kalau kesulitan itu hanya jadi matok pikiran kita gitu. Apapun yang kira-kira menjadi kesulitan untuk serahin sama Allah, udah gitu kerjain. Kalau nggak dikerjain ya tetap sulit. Semudah apapun nggak dikerjain jadinya sulit. Ditumpuk jadi sulit. Ini nggak salah 17 tahun berkiprah di dunia wedding planner, emang udah motivasinya luar biasa loh, inspirasi kata-katanya ya. Itu penyemangat ya. Penyemangat, jadi banyak kayak jadi penyemangat, jadi kayak oke, banyak gimana kalau aku cuma bilang satu-satu satu-satu, tapi yang ini belum itu satu-satu. Kalau kamu ngerjain semua itu nggak akan ada yang selesai, paling di tengah-tengah nggak sampai finish. Tapi kalau satu ini finish cepet selesai ya. Karena suami aku tuh anaknya kan well organized banget gitu, OCD banget ya. Sampai di laptop itu kalau mau geser dikit tuh dia tahu tuh saking OCD-nya, makanya dia tuh rapi banget kalau ngerjain apa-apa gitu. Oke, luar biasa. Bukan, kadang-kadang teman-teman kayak, oh luar biasa ya. Kayaknya beberapa tahun lalu juga kayak putaran rodanya itu udah kita sering alami. Di bawah banget gue udah pernah gitu. Bangkitnya lagi dibilang susah, enggak, tetap harus bangkit gitu. Karena kan dulu pernah beberapa tahun lalu kita lagi di bawah banget tuh, suami aku cuma nemangatin. Kalau orang mau nyampe di atap, kalau loncat itu kan kita mesti ambil aba-aba jongkok, bener nggak? Setuju, iya. Jongkok sampai ke bawah, sampai udah nggak bisa jongkok lagi, lu harus loncatnya tinggi. Iya. Itu nancep gitu di kepala aku. Dan pernah banget sampai titik terendah. Titik terendahnya seorang Mbak Kirana apa selama punya bisnis ini? Senyum-senyum aja kalau gue. Lempeng ya? Itu kayak gini loh, kayak yang banyak lah, itu masalah sumber daya manusia, masalah administrasi, masalah manajemen, namanya bisnis kan. Bisnis itu nggak ada bohong yang di atas terus, bener nggak? Iya kan, nggak ada. Coba tanya siapapun, tanyain Bob Sadino, siapapun gitu. Iya, kayak aku sekarang bisnis di bidang arts manajemen, sekarang arts manajemen lagi sepi efek pandemi. Tapi ternyata gitu dibukakan rezekinya dari podcast. Alhamdulillah. Kita nggak pernah tahu intinya. Dari pelajaran-pelajaran semua aku dapat dari up and down-nya ini adalah nggak boleh sok tahu sama Allah. Iya, setuju. Dia itu lebih tahu. Karena kita yang suka sok kayak, kenapa sih kok ini terjadi sama gue? Padahal kan gue nggak gini. Kenapa sih tuh? Padahal kan karyawan gue yang gini. You never know gitu. Ternyata gue sampai pernah titik kayak, kenapa sih ini karyawan udah tuh dia yang salah. Dia keluar di luar bilangnya dia dizolimi sama gue. It happens all the time. Susah sih ya, namanya orang kita nggak tahu kan ya. Setuju, Dan aku tuh bukan tipikal orang yang keluar-keluar di media dulu. Dia tuh keluar tadi nggak ada. Gue tuh untungnya nggak pernah. Emang dari dulu gue nggak pernah. Ya kalau bisa sih, kalau kita menutup aib orang, siapa tahu Allah itu akan menutup aib kita, gitu kan ya, kata orang tua saya. Jadi saya nggak pernah mau dia sarang, itu urusan dia sama yang di atas. Urusan gue sama dia tetap harus baik. Ya mau dia jelekin gue, ya itu kita bukan nabi, tapi kita nggak boleh jahat gitulah intinya gitu. Jadi terserah, kok ada satu misalnya yang udah aku pegang lama, kenapa sih gue kurang apa sama dia, pernah nggak sih ngalamin itu, gue kurang apa sama dia, pernah. Terus dia di luaran jadi rival gitu, kayak misal ya, bukan gue gitu. Itu pernah banget sih. Pernah kan, misalkan gue dengar cerita orang lain gitu. Ternyata tuh orang cuma mau apa coba? Cuma mau nyaring orang-orang yang nggak baik supaya jangan dekat kita. Coba itu simple loh sebenarnya. Cuman caranya bisa jadi beda-beda, bisa jadi yang tidak kita sukai saat itu. Sekarang pada saat gue di sini kayak, iya bener ya. Coba kalau masih ada itu, masih ada ini, kayaknya gue nggak akan bisa bouncing segini gitu. Ya sekarang tuh kayak gue tuh legowo aja kalau misalkan ada tim yang gimana, yang keluar, yang gimana, ya oke, nggak apa-apa, pasti mau diganti. Di saat dua kesulitan diapit satu kemudahan, terbaik sih dua kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Iya, benar-benar ada kemudahan. Gitu. Pasti ada pelangis lah. Berapa jumlah karyawan sekarang di KWP? Kalau freelance ya kan, karena teman-teman di bawah yang kayak yang kru yang di bawah itu freelance 30-an. Kalau tim inti itu ada sekitar 10. Oke. Kalau di kantor ada 2 yang benar-benar eksis di kantor gitu ya. Standby. Wow, luar biasa. Rianti, habiskan berapa untuk biaya lamaran kemarin? Jangan salah, daya ingat Dede itu kenceng ya. Oke. Jangan coba-coba bohongin dia. Pas di awal acara kenapa nggak muncul? Munculnya pas serah terima seserahan. Baru WO-nya pada bermunculan pas awal acara nggak ada. Sampai yang saya mau klarifikasi soal ini. Dan ngatur-ngatur Irfan selaku MC Bilar sampai Kikuk nggak ada ngarahin keluarganya. Terima kasih. Oke, gini.